Rakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Rhoma Irama adalah salah satu seniman penghibur yang sukses mengumpulkan massa. Bukan saja penikmat musik di tanah air, penggemar Rhoma sampai ke mancanegara. Talenta dan kepopuleran Rhoma dalam musik serta film membuat Rhoma terseret ke politik. Hormati hak asasi manusia, karena itu fitrah manusia. Bahkan di tahun 70-an, Rhoma pernah dilarang tampil di televisi pemerintah. Selain partisan Rhoma kepada salah satu partai politik Islam, lirik-lirik Rhoma juga dianggap semua indah dan hidup jadi gairah. sebagai publik figur. Sosok Rhoma Irama kerap menjadi sumber inspirasi bagi penggemarnya. Salah satunya sebagai karakter dalam wayang Kampung Sebelah. Penggemar dangdut Indonesia. Alhamdulillahirobbilalamin. Wayang modern ini lahir di awal tahun 2000-an. Berbeda dengan wayang tradisional, wayang asal Solo, Jawa Tengah ini banyak menggunakan elemen modern. Misalnya dalam pemilihan lakon, wayang ini menggunakan karakter yang hidup pada masa ini. Mulai dari selebriti sampai politisi, termasuk sosok Rhoma Irama sebagai lakonnya. Bahkan pemuja Bang Haji Rhoma membuat berbagai perkumpulan. Misalnya ABRI, akronim dari anak buah Rhoma Irama. Rifori, Rhoma Irama for RI. Lalu ada Forza, fans of Rhoma Irama, dan Soneta Group. Menjanjikan kemenangan. Rhoma Irama dijuluki sebagai sang raja dangdut. Aksinya di atas panggung mampu menghipnotis ribuan bahkan jutaan penggemarnya. Setiap kali Rhoma Irama pentas, arena penonton selalu ramai dipadati penggemarnya. Para penonton tak hanya ingin melihat aksi panggung idola mereka. Tak sedikit pula yang rela berdesakan hanya untuk sekedar berjabat tangan. Antusiasme ribuan penggemar inilah yang seringkali beresiko bagi keselamatan Rhoma. Meracuni kehidupan. Terlebih di usianya yang tak lagi muda. Karenanya, dalam setiap aksi panggung, Rhoma Irama selalu mempercayakan pengawalan pada orang dekatnya. Adalah Ismail Ramli, pria berbadan tegap dan berperawakan besar yang selalu terlihat mendampingi Rhoma Irama. Bukan tanpa alasan, sang raja dangdut mempercayakan pengawalan dirinya selama beraksi di atas panggung pada Ismail. Ya, pertama Ismail itu seorang fans fanatik Rhoma. Dia itu seorang penggemar fanatik. Kemudian dia itu seorang yang mukmin muttaqin, ya, orang yang soleh. Kemudian lagi dia itu seorang pesilat juga. Lihat postur badannya kan kayaknya kalau buat ngepam oke gitu. Nah, jadi ketika dia ngepam, artinya kan di panggung musik itu crowded, itu harus harus clear. Itu yang namanya panggung, nggak boleh ada orang yang tidak berkepentingan di panggung. Nah, ini tidak mudah gitu kan. Kemudian bagaimana mengawal dari mobil ke pentas gitu, itu juga sangat crowded gitu kan. Nah, ini Ismail cocok untuk lihat postur tubuhnya, kemudian loyalitasnya, kesalehannya, keimanannya, ketakwaannya, jadi sangat cocok. Keberadaan Ismail Ramli di samping Rhoma Irama tentu amat memudahkan tugas Lutfi Zubaid, asisten pribadi Rhoma, dalam mengelola pementasan pedangdut yang kerap disapa Bang Haji itu. Seorang pendamping tambahan gitu ya, seperti Pak Ismail, karena setiap tablik maupun konser soneta yang saya ikut itu sangat banyaknya histerisnya atau meludaknya massa. Saya ini mendampingin atau mengawal beliau kayaknya saya tidak mampu,
Kalau Pak Ismail itu ada kemampuan karena fisik dan dia juga punya ilmu bela diri. Jadi dia lebih. Nah, jadi saya pikir dan dia orang yang menjalankan agamanya juga cukup bagus, tepat waktu bicara sholat atau apa. Kayaknya orang sejalan dengan saya, dengan Bang Haji, ternyata benar. Itu makanya dia sekitar tahun 2008 kali ya, sudah mulai berjalan bareng dengan saya dan dengan Bang Haji hingga saat ini. Sosok legenda dangdut tanah air. Ia tak menyangka sang idola yang dulu hanya bisa ia saksikan dari layar kaca, kini mempercayainya sebagai pengawal sekaligus asisten pribadi. Untuk masalah otot sehari-hari, cukup oleskan Counter Pain. Langsung meresap